Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabu Rehan Rabani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membahas tentang UAS Project Komunikasi Organisasi, mata kuliah Pak Danang Trijayanto. Saya mengambil tema tentang gaya kepemimpinan Mark Zuckerberg. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu unsur yang penting dalam kita berorganisasi ataupun dalam hal membuat kelompok, yang dimana tugas kepemimpinan ini adalah untuk mengatur ataupun menata bagaimana jalannya suatu kerja dari masing-masing kelompok, sehingga suatu pekerjaan dari kelompok tersebut bisa berjalan dengan terarah dan teratur, sehingga bisa meminimalisir kegagalan suatu organisasi atau kelompok dalam melakukan kinerjanya. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, tentu harus ada hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan. Hubungan yang baik antara bawahan kepada pimpinan akan memberikan dampak yang sangat baik untuk suatu perusahaan ataupun dalam berorganisasi. Dalam hal kepemimpinan Mark Elliot Zuckerberg ini, beliau bisa membangun sebuah perusahaan yang sangat besar yang sudah tersebar di seluruh dunia dan dipakai oleh banyak kalangan di dunia yang sampai saat ini. Dalam kepemimpinan, Mark menuntut karyawannya untuk berkreatif dalam bekerja. Beliau juga semasa prosesnya banyak menghadapi tantangan, namun pantang menyerah dan terus bangkit. Beliau merupakan pemimpin yang transformasional sehingga banyak disukai oleh teman sekaligus karyawannya. Nah, ini adalah biodata dari Mark Zuckerberg. Seorang pria bernama lengkap Mark Zuckerberg merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Edward Zuckerberg dan Karen Kempner yang bekerja sebagai dokter gigi dan psikiater. Ia seorang pemrogram komputer dan pengusaha internet. Mark Zuckerberg dikenal kepemimpinannya di perusahaan seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Mark juga mempunyai gaya kepemimpinan organisasi yang cukup bagus. Buktinya dia menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan-perusahaannya. Pentingnya kepemimpinan dalam komunikasi organisasi. Dalam kepemimpinannya, Mark menerapkan 3 gaya kepemimpinan transformasional dalam bentuk tindakan. Di mata teman-teman dan karyawan, digambarkan sebagai sosok pemberi semangat dan agresif dalam mengambil tindakan. Beliau selalu menuntut inovasi dan pertumbuhan yang konstan dan juga menyukai debat dan tantangan. 3 gaya kepemimpinan yang dilakukan Mark yaitu autokratik, demokratik, dan delegatif. Ternyata Mark mengagumi seorang tokoh dari Romawi yaitu Augustus Caesar. Kepemimpinan Mark ini telah dibuktikan oleh survei pemberitaan dari VentureBeat mengenai sebuah survei bernama To Survey yang dilaksanakan oleh Glassdoor, dan hasilnya adalah 99% karyawan Facebook sangat mencintai Mark Zuckerberg sebagai pemimpin mereka. Itu artinya banyaknya karyawan Mark yang hanya sedikit mungkin tidak menyetujui kepemimpinannya. Ya, ini adalah contoh dari kepemimpinannya. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan pemimpin yang memungkinkan pemimpin untuk tetap mengenali kebutuhan akan perubahan yang ada di sekitar gaya kepemimpinan ini. Menekankan para karyawan untuk berpikir kreatif dengan cara menciptakan visi misi yang inspiratif untuk masa depan organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua yaitu kepemimpinan autokratik. Kepemimpinan autokratik adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Semua pembagian dari tugas dan tanggung jawabnya dipegang penuh oleh pemimpin tanpa karyawan harus ikut campur tangan. Terdengar sangat apatis dan sombong, tetapi gaya kepemimpinan ini biasanya digunakan untuk keadaan yang kritis. Dan yang ketiga ada kepemimpinan demokratik.
Kepemimpinan demokratik adalah gaya kepemimpinan yang mengutamakan kebersamaan dalam setiap pengambilan keputusan, saling bertukar argumen dan mengambil keputusan yang bulat, sehingga pengambilan keputusan ini bisa terarah. Strategi kesuksesan kepemimpinan Mark Zuckerberg dalam komunikasi organisasi. Di balik kesuksesan Mark Zuckerberg, beliau mempunyai strategi dalam membesarkan bisnisnya, yaitu membuat produk yang bermanfaat untuk orang lain. Produk tersebut bisa memudahkan orang-orang dalam melakukan kegiatan. Mulai dari yang kecil dan mudah untuk dilakukan, mengawali usaha dari yang kecil kemudian perlahan dikembangkan. Ada juga terbuka untuk perubahan, tetapi tidak melupakan tujuan awal dan tetap fokus walaupun berhadapan dengan rintangan. Kesimpulan, dalam menjadi pemimpin bisa dikatakan bukan merupakan hal yang mudah. Bukan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi menjadi seorang pemimpin harus bertanggung jawab akan keputusan yang ditetapkannya. Kepemimpinan yang baik merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi keefektifan kerja karyawan. Dengan kepemimpinan yang baik maka akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi karyawan yang melaksanakan kinerjanya. Seperti kepemimpinan yang diterapkan oleh Mark Zuckerberg. Mark merupakan sosok pemberi semangat dan agresif dalam mengambil tindakan. Beliau selalu menuntut inovasi dan pertumbuhan yang konstan dan juga menyukai debat serta tantangan. Kepemimpinan Mark merupakan kepemimpinan yang transformasional, yang artinya karyawan ditekankan untuk berpikir kreatif dengan cara menciptakan visi misi yang inspiratif untuk masa depan perusahaannya. Dan yang kedua adalah kepemimpinan autokratik. Kepemimpinan ini dinilai sebagai kepemimpinan yang kurang efektif. Tetapi kepemimpinan ini digunakan dalam keadaan yang sulit dan kritis. Yang ketiga adalah kepemimpinan demokratik. Dalam kepemimpinan ini diperlukan adanya kesepakatan bersama dalam mengambil sebuah keputusan. Kepemimpinan yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg, perusahaannya menjadi berkembang pesat. Meskipun banyak rintangan selama beliau dalam proses pengembangan perusahaannya, tetapi beliau tidak pantang menyerah dan terus bangkit. Ada saran, yaitu saran saya adalah diharapkan bagi pembaca bisa dijadikan acuan dalam memimpin, yang dimana dalam kepemimpinan merupakan suatu hal yang harus bisa dipertanggungjawabkan yang nantinya akan berpengaruh kepada kinerja bagi kinerja karyawan. Sehingga hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan harus tercipta demi perkembangan pengelolaan organisasi atau perusahaan meningkat. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya, Prabu Rehan Rabani. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.